Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah anak-anak, kita masih bisa berjumpa meskipun pembelajaran kita dilaksanakan jarak jauh ya. Semoga kalian tetap semangat belajar ya anak-anak. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar materi PAIBP ya, tentang indahnya saling menghargai. Sebelumnya kita berdoa dari tempat kita masing-masing dulu ya anak-anak. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai saja pembelajarannya anak-anak. Kalian siapkan ya buku tulisnya ya, siapkan modul PAI-nya ya. Kalian simak pembelajaran hari ini dengan baik. Baiklah anak-anak, untuk topik pertama ya, perlu Pak Yasin sampaikan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajarannya ya anak-anak. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu diharapkan setelah mempelajari ini kalian dapat yang pertama menjelaskan makna saling menghargai terhadap sesama manusia. Yang kedua, dapat menyebutkan dalil Al-Quran tentang saling menghargai terhadap sesama manusia. Dan yang ketiga, dapat menunjukkan contoh perilaku saling menghargai terhadap sesama manusia. Baiklah anak-anak, kita menuju materi yang pertama, yaitu tentang sikap saling menghargai. Sebelumnya ya, tolong ini di sini ada gambar apa ya anak-anak? Diamati gambarnya, kira-kira gambar apa ya ini? Oh iya, ini adalah kelompok atau sekumpulan anak-anak ya yang sedang berdiskusi kelompok ya. Ini ada yang berpendapat ya, yang lainnya mendengarkan. Ini adalah maksudnya apa? Contoh sikap saling menghargai ya anak-anak, karena pendapatnya berbeda-beda ya, tetapi tetap mereka saling menghargai. Lalu apa sih pengertian saling menghargai itu anak-anak? Baiklah, kita akan belajar pengertian saling menghargai ya. Saling menghargai adalah bisa menerima pendapat orang lain dengan lapang dada. Sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama manusia ini dalam agama Islam disebut dengan tasamuh ya. Indonesia kita memiliki lambang atau semboyan ya, Garuda Pancasila dengan semboyannya apa? Bhinneka Tunggal Ika ya. Karena kita hidup di negara Indonesia berbeda-beda. Di dalam perbedaan itu kita hendaknya saling menghormati dan menghargai. Pintar sekali ya. Dalam agama Islam sendiri ya menyuruh kita untuk saling menghormati. Artinya apa anak-anak? Nah, ini ada dalil Al-Qur'annya ya. Dalil Al-Quran tentang sikap saling menghormati dan menghargai ini tolong disimak dengan baik ya. الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok.
Dan jangan pula perempuan-perempuan yang mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman, dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Itulah anak-anak dalil diperintahkannya kita untuk saling menghormati dan saling menghargai, ya, surat Al-Hujurat ayat 11. Baiklah anak-anak, kita akan belajar tentang contoh perilaku saling menghargai. Yang pertama, contohnya apa ya? Yaitu menghargai pendirian orang lain, ya. Di dalam agama Islam kaitannya dengan ibadah, ya, itu juga ada yang berbeda, ya, terutama ketika contohnya sholat subuh, ada yang menggunakan kunut, ada yang tidak, ya. Semuanya insya Allah sama-sama sah dan kita harus saling menghargai, ya. Kemudian contoh yang kedua apa ya anak-anak? Menghargai keyakinan orang lain, ya. Contohnya si Ahmad dan si Stefanus, ya. Di sini berteman tinggal dalam satu lingkungan yang sama. Mereka juga belajar di sekolah yang sama. Suatu ketika si Ahmad dan teman-temannya ini bermain bola, ya. Si Stefanus karena kebetulan hari Minggu, akhirnya dia nggak bisa main bola, ya, dan izin kepada si Ahmad. Ahmad pun mengizinkan Stefanus nggak bermain bareng, ya, karena si Stefanus ini hendak beribadah ke gereja. Ini contoh sikap saling menghargai terhadap keyakinan orang lain. Yang ketiga yaitu menghargai pendapat orang lain, ya. Ini kaitannya dengan, ya, kalau anak-anak sedang belajar kelompok atau diskusi, tentu akan terjadi perbedaan pendapat, ya. Oleh karena itu saling menghargai, ya, saling menghormati, nggak boleh merasa benar sendiri, ya. Ini contoh-contoh perilaku saling menghargai. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan menuju ke evaluasi, ya. Kita latihan soal, ya anak-anak. Kita jawab bersama-sama di sini. Nomor 1, bisa menerima pendapat orang lain dengan lapang dada adalah pengertian dari apa ya anak-anak? A. Saling menghargai. B. Jujur. C. Pemaaf. D. Hasad, ya. Apakah pemaaf? Ternyata salah, ya. Apakah saling menghargai? Iya, benar sekali. Kita menuju ke soal selanjutnya, ya anak-anak. Soal nomor 2, saling menghargai dan menghormati dalam Islam disebut apa ya? Apakah tablik? Salah, ya. Apakah fatonah? Salah juga, ya. Tasamuh, Pak. Ya. Tasamuh, ya. Iya, benar. Selanjutnya kita menuju soal nomor 3. Dalil yang menjelaskan tentang sikap saling menghargai yaitu surat Al-Hujurat ayat berapa ya? Ayat 11. Iya, benar sekali. Kita menuju ke soal nomor 4. Apabila ada teman yang sedang berpendapat, maka sebaiknya sikap kita apa ya? Mendengarkan. Ya, benar sekali, ya. Selanjutnya kita ke soal yang terakhir, ya anak-anak. Dalam perbedaan pendapat saat berdiskusi kelompok, sebaiknya kita apa ya? Apakah egois? Salah, ya. Kita nggak boleh egois, ya. Apakah saling menghargai? Iya. Baiklah anak-anak, kita cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi ini dan harapannya mudah-mudahan ya kita bisa mempraktekkan sikap saling menghargai ini dalam kehidupan sehari-hari, ya. Baiklah anak-anak, kurang lebihnya mohon di pembelajaran kita hari ini. Kalian tetap semangat belajar dari rumah masing-masing ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.